Shalom saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, kita bisa bertemu kembali dalam program pelayanan kabar sukacita. Dan saudara, hari ini kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya ambil dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat 21. Firman Tuhan berkata, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat menarik saudara. Ayat ini ada di bagian terakhir atau ayat terakhir dari Alkitab, dan ini menjadi kesimpulan yang luar biasa saudara, karena Tuhan tahu bahwa kita akan menghadapi berbagai pergumulan, karena Tuhan tahu kita akan menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, tantangan begitu banyak yang akan kita hadapi, dan kita perlu kekuatan iman dalam kehidupan kita ketika kita berhadapan dengan tantangan, pergumulan, persoalan yang akan terjadi, yang akan kita alami. Nah, yang dijelaskan dalam kebenaran firman Tuhan kali ini adalah Dia ingin kepada kita bahwa biarlah kasih karunia itu yang menyertai kehidupan kita. Kata menyertai ini berhubungan dengan bagaimana kasih karunia itu menjadi penuntun kehidupan kita, pengarah kehidupan kita. Bahkan bisa dikatakan itu yang mengontrol seluruh kehidupan kita. Kasih karunia dari Tuhan Yesus itu yang menjadi pembimbing kehidupan kita, pengarah seluruh kehidupan kita. Alasannya saudara, kenapa saya menemukan bahwa kenapa harus kasih karunia yang menjadi penuntun kehidupan saudara? Kenapa? Karena saudara, kalau ada kasih karunia dalam kehidupan kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan kita, kita akan mampu mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, ingatlah saudara bahwa kehidupan kita akan ada dengan begitu banyaknya perkembangan. Kadang-kadang kita ada di atas, kadang-kadang kita diberkati, bahkan kadang-kadang kita ada tidak diberkati atau dalam berkekurangan. Nah, pada saat-saat seperti itu, kalau kita hidup dalam penyertaan Tuhan lewat kasih karunia Tuhan, kita akan mampu mengucap syukur. Ada begitu banyak orang saudara yang karena tidak memiliki kasih karunia atau tidak hidup dalam kasih karunia Tuhan, ketika dia diberkati tidak mengucap syukur, tidak tahu mengucap syukur. Nah, ketika pun dia mengalami kekurangan, dia tidak mengucap syukur, dia malah menyalahkan orang lain, dia menyalahkan siapa yang membuat dia sampai susah, saudara, mulai menyalahkan karena ketidakmampuan hatinya untuk mengucap syukur. Dan mengucap syukur itu saudara muncul dari pemahaman yang benar bahwa kehidupannya hanya dituntun oleh kasih karunia, bahwa hidup yang saya dan saudara alami, yang rasakan hari ini hanya karena kasih karunia. Dan ketika pun dia diberkati saudara, dia tidak akan menganggap bahwa itu adalah karena kemampuannya, dia tidak akan menganggap bahwa itu adalah karena kepintarannya, tetapi dia mengucap syukur bahwa ini semua karena kasih karunia Tuhan. Makanya saudara, ini yang menjadi alasan kenapa kasih karunia itu harus menjadi penyerta kehidupan kita, penuntun kehidupan kita, pembimbing kehidupan kita. Nah, karena itu akan menjadi landasan ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan. Nah, bagian kedua saudara, bukan hanya selain mengucap syukur saudara, tapi ketika kita ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus, kita akan berpengharapan, kita tidak akan putus asa. Kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi keterpurukan, kita tidak akan gampang kecewa, bahkan kita tidak akan menolak Tuhan. Kenapa? Karena kita yakin perjalanan kita ada dalam tuntunan Tuhan, bahwa kasih karunia Tuhan itu besar dalam kehidupan saudara. Dan ketika kesadaran iman itu muncul, kita akan muncul dengan apa? Pengharapan iman yang kuat. Kita akan kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa ada kasih karunia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan saudara ketika kita berjalan dalam pergumulan. Makanya saudara, kasih karunia itu perlu dalam kehidupan kita, menjadi kesadaran iman dalam kehidupan kita ketika kita berjalan dalam pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Bukan hanya bersyukur, bukan hanya dalam pengharapan, tapi itu akan menjadi kekuatan juga iman dalam kehidupan kita. Saudara, akan ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang akan terjadi. Kita yakin saudara, ketika kita
ada di dalam kasih karunia Tuhan, kita tetap akan kuat. Sekuat badai apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara. Kenapa saya yakin? Saya dan saudara yakin ada kasih karunia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara. Itu yang menjadi kekuatan kita. Jadi saudara, kenapa kita perlu kasih karunia? Karena kasih karunia itulah dari Tuhan, itulah yang akan membuat kita mampu mengucap syukur. Karena dari kasih karunia Tuhan itulah yang membuat kita penuh dengan pengharapan. Kita akan hidup dalam kemenangan. Sebab apa? Ada kasih karunia Tuhan Yesus yang menyertai kita. Kita tidak akan takut di masa-masa sulit. Sebab apa? Kita tahu ada kasih karunia Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan kita. Kita tidak akan merasa takut dengan berbagai macam persoalan-persoalan hidup. Karena kita tahu kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua sampai kepada kesudahan zaman. Jadi saudara, biarlah kasih karunia Tuhan Yesus itu yang menyertai kehidupan saudara. Puji Tuhan. Dan demikian renungan kali ini. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Ingatlah, ada Tuhan Yesus yang menyertai saya dan saudara. Sampai jumpa kembali dalam program pelayanan kabar sukacita yang lain. Dan tetap semangat. Shalom.